Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Ginardi dalam acara Telaga. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, dan perbincangan kami kali ini tentang membangun pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pernikahan itu ternyata perlu dibangun gitu Pak, seperti sebuah bangunan yang harus secara bertahap diadakan perbaikan-perbaikan dan pembangunannya. Nah, kalau secara fisik rumah memang bisa dibangun dengan cara yang tertata dan sebagainya. Nah, kalau rumah tangga itu bangunnya seperti apa Pak Paul? Jadi benar Pak Gunawan, keluarga atau rumah tangga juga perlu dibangun ya. Kita itu nggak akan bisa menikmati keluarga yang sehat, yang harmonis, yang bahagia tanpa kita mengusahakannya. Jadi ini yang perlu kita sadari ya. Kadang-kadang ada orang masuk ke dalam pernikahan ya berpikir bahwa oh kami cocok, kami sudah saling mencintai, maka segalanya akan berjalan dengan lancar dan pernikahan itu akan terus bertahan dan bertumbuh. Ya nggak begitu. Jadi kita perlu mengusahakannya. Nah, yang kita akan lakukan pada kesempatan ini adalah menyoroti beberapa hal yang mesti kita perhatikan dan kita mulai pupuk sejak awal sehingga akhirnya pernikahan kita bisa bertahan dan bertumbuh. Ya biasanya memang pasangan pengantin baru itu lebih berfokus pada bangunan fisik rumahnya Pak Paul, memberikan isinya dan sebagainya, sehingga membangun rumah tangga itu sendiri agak terbengkalai, agak dilalaikan gitu Pak Paul. Betul Pak Gunawan, ya kita memang seringkali ya sebelum menikah memikirkannya adalah ya kumpulkan uang, bangun rumah, memikirkan tentang tempat tinggal dan sebagainya. Itu semua sudah tentu baik ya, nggak apa-apa, tapi jangan sampai lupa bahwa yang nanti membuat rumah tangga itu berdiri bukanlah bangunan fisiknya, tapi justru bangunan emosional dan mental di dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi langkah awal yang bisa dilakukan apa Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah pernikahan dibangun di atas kepercayaan. Nah, jadi mulailah dengan percaya. Dari awal pernikahan biasakan untuk mempercayai pasangan. Jangan sebaliknya yang kita lakukan, yaitu dari awal kita meragukan kejujuran pasangan dan senantiasa mempertanyakan perkataannya. Singkat kata, jangan membuatnya merasa ia senantiasa berada di bawah radar, gitu Pak Gunawan. Sebab begini, besar kemungkinan bila ia merasa bahwa ia selalu diawasi, bukan saja ia merasa tidak bebas, tapi ia pun akan merasa marah ya, karena itu membuatnya merasa direndahkan. Seakan-akan ia adalah seorang yang tidak baik. Tidak jarang ia malah akan sengaja berbuat hal yang tidak disukai pasangan. Juga pengawasan yang dilandasi tidak percaya ini akan membuatnya serba salah dalam menceritakan sesuatu. Jadi akhirnya dia takut untuk bercerita karena takut nanti pasangannya akan korek-korek, akan tanya-tanya, nanti timbul lagi pertengkaran, akhirnya dia makin hari makin tidak mau menceritakan apa-apa. Tapi percaya itu kan ada dasarnya Pak Paul. Biasanya kita mempercayai seseorang kalau kita sudah betul mengenal dia dan memang orang ini layak untuk dipercaya gitu Pak Paul. Betul sekali itu. Jadi itu adalah tugas kita dalam masa perkenalan atau berpacaran Pak Gunawan. Sehingga waktu kita masuk ke dalam pernikahan, kita sudah bisa berkata bahwa saya mempercayai dia. Jadi kalau misalnya dalam masa berpacaran kita sudah sulit mempercayai dia atau pasangan kita, ya sebaiknya kita bereskan dulu masalah itu. Atau kalau misalkan memang sudah ada fakta ya, bahwa selama masa berpacaran si pasangan ini udah berkali-kali memperdaya atau menipu atau enggak bersikap setia dan sebagainya. Nah, udah tentu ini bukanlah landasan yang baik untuk kita melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi pada intinya adalah betul kepercayaan itu enggak dibangun di atas kekosongan, harus didasari di atas kepastian bukti-bukti yang nyata bahwa seseorang memang layak dipercaya.
Namun ya hendaknya itu semua dilakukan sebelum pernikahan. Nah, kalau seandainya kepercayaan itu tidak ada, risikonya bagaimana, Pak? Kalau nggak ada percaya, relasi nikah akan berubah menjadi kaku dan syarat dengan ketakutan. Maksud saya begini Pak Gunawan, kalau nggak dipercaya ya, akhirnya tuh kita tuh akan mengawasi informasi yang keluar dari mulut kita. Kita takut nanti kalau kita akan ditanya-tanya hal-hal yang nanti kita jawab, kita mesti perhatikan jangan sampai ada jawaban yang dianggap nggak konsisten. Meskipun kita ini nggak bermaksud berbohong, tapi kan kadang-kadang kita bisa lupa. Nah, pasangan yang udah nggak percaya, waktu mendengar kita berkata sesuatu kok, tapi nggak sama dengan yang kita katakan sebelumnya, udah ada langsung dia menangkap itu dan berkata, oh kamu tuh telah berbohong tuh. Sehingga kita akhirnya kaku dan takut dalam menjalin relasi dengan dia. Nah, sebaliknya, kalau kita dipercaya, relasi nikah akan justru bertumbuh fleksibel dan bebas. Cinta tidak akan berkembang dalam kekakuan dan ketakutan. Cinta hanya dapat berkembang dalam kebebasan dan kepercayaan. Nah, jadi ya, sekali lagi, mulailah pernikahan dengan percaya. Ingatlah bahwa kita semua bertanggung jawab kepada Tuhan dan tidak seorang pun luput dari pengawasannya. Jadi, serahkan pasangan kepada Tuhan. Kita tidak perlu harus terus mengawasinya. Ya, tapi kepercayaan itu kan bukan cuma dibangun sekali lalu selesai, Pak Pol. Artinya itu selama kita menikah, maka rasa percaya ini harus terus-menerus dibina. Karena sekali saja kita tidak bisa dipercaya, pasangan kita itu akan menganggap yang lainnya itu sudah tidak ada artinya lagi gitu, Pak Pol. Betul, Pak Gunawan. Jadi kepercayaan memang seperti ini ya, kita membangun rumah ya, dan udah hampir berdiri ya. Satu aja tindak kebohongan ya, itu seperti badai yang langsung menyapu bersih rumah yang telah kita bangun itu. Jadi ya kita mesti terus menerus hidup konsisten. Kita jangan sampai berbuat tidak jujur atau berbohong, sehingga pasangan akan terus percaya kepada kita. Dan sekali kita pernah jatuh ke dalam kebohongan, kita mesti menerima fakta bahwa tidak mudah pasangan mempercayai kita kembali. Dan kita memang harus membangun kembali rasa percaya itu dengan sabar, dengan cara kita ini konsisten, kita ini nggak lagi berbohong, kita membuktikan apa yang kita katakan. Nah, mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, dan bisa lebih lama lagi, barulah kepercayaan itu bisa kembali dibangun. Iya. Selain rasa percaya, hal apa lagi yang perlu dibangun, Pak? Pernikahan dibangun di atas respek. Jadi mulailah dengan memberikan respek kepada pasangan. Ini yang kedua, Pak Gunawan. Kita memang dapat menemukan 1000 kekurangan pada pasangan dan berusaha mengoreksinya. Namun itu tidak akan membangun pernikahan. Bila pasangan terus mendengar keluhan demi keluhan, maka yang timbul sebagai reaksinya adalah kemarahan. Ia marah karena pada dasarnya keluhan atau kritikan menandakan bahwa kita tidak respek kepadanya. Nah, jadi fokuskanlah pada hal yang baik yang ada pada dirinya. Lihatlah, sorotilah misalnya kesetiaannya, hargailah pengorbanannya, dan pujilah usahanya. Kadang saya tahu ya, kita ini menahan pujian atau penghargaan karena kita tidak puas ya dengan kualitas yang dihasilkannya. Mungkin ia belum berhasil melakukannya sebaik kita atau sebaik orang tua kita, tetapi hargailah usahanya. Penghargaan atas dasar usaha akan memacunya untuk terus berbuat. Jadi kita nggak lagi tuh terlalu memfokuskan pada hasil akhirnya. Mesti baik, mesti sama seperti kita atau sama seperti orang tua kita. Enggak. Yang penting kita melihat dia berusaha dan kita berikan tanggapan-tanggapan yang positif. Nah, ini mengkomunikasikan respek kepadanya. Ya, kita selalu berdalih kalau kita mengkritik. Kita katakan ini kritik yang membangun, ini demi kebaikan kamu. Apakah hal itu juga tidak bisa diterima, Pak? Sudah tentu ada waktu dan tempat ya untuk kita itu tuh saling memberikan kritik. Saya kira pernikahan yang tidak membolehkan kritik ya, menjadikan pernikahan itu pernikahan yang tidak bertumbuh, Pak Gunawan.
Sebab ya kita kan nggak sempurna, kita pasti berbuat kesalahan juga, dan pasangan mungkin saja tahu sesuatu yang kita nggak ketahui. Jadi saya kira kritik itu hal yang sehat ya. Nah, tapi jangan sampai dalam pernikahan kita tuh melulu fokuskan pada kekurangan pasangan. Ada kalanya itu yang kita lakukan, Pak Gunawan. Kita fokus pada kelemahannya, kekurangannya. Kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa lebih baik lagi? Kenapa kok nggak bisa lebih baik lagi? Nah, fokus pada kelemahan pasangan nggak bisa nggak loh membuat pasangan merasa tidak direspek oleh kita. Dan kalau kita memulai pernikahan dengan sikap seperti ini, membuatnya merasa tidak direspek, ya kita sebetulnya sudah mulai mengikis fondasi pernikahan itu. Ya artinya kita harus menerima pasangan kita itu secara utuh apa adanya gitu Pak Bos. Ada segi positifnya dan kekurangannya itu semua harus kita terima gitu Pak Bos. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi respect itu memang dibangun di atas penerimaan ya. Jadi jangan banding-bandingkanlah pasangan dengan orang lain, atau dengan orang tua kita, atau dengan kakak adik kita. Terima dia. Ingat, perbandingan hanya akan membuat pasangan makin terpuruk dan makin tidak berdaya. Dan ini akan menjatuhkan keinginannya untuk menyenangkan hati kita. Pada akhirnya ia tahu bahwa di mata kita ia hanya akan berharga bila ia menjadi seperti orang-orang tertentu yang kita kagumi atau hormati. Nah ini kan memang nggak fair. Misalkan lah ya kita melihat orang tua kita figur yang pengasih, figur yang penyabar dan sebagainya. Nah mungkin aja orang tua kita itu memang sekarang adalah pengasih dan penyabar. Tapi kan juga ada kemungkinan bahwa pada awalnya orang tua kita tidak seperti itu. Tapi setelah melewati bertahun-tahun pernikahan dan pembentukan, akhirnya mereka menjadi seperti itu. Nah kita sebagai anak baru menyadari orang tua kita seperti itu setelah usia kita kan sudah mulai mungkin ya remaja atau apa. Singkat kata ya orang tua kita itu mempunyai ya head start, mereka udah di depan. Nah jangan bandingkan pasangan kita dengan mereka, ya dengan orang tua kita atau kita atau siapa yang kita kenal. Jangan ya, sebab itu seringkali itu makin membuat pasangan kita terpuruk. Akhirnya dia berkata, ya saya nggak akan bisa kok menjadi seperti orang tuamu atau seperti orang lain yang kau kagumi itu. Jadi ya buat apa saya coba lagi. Namun yang terpenting adalah dia akhirnya merasa ya udahlah nggak direspek. Ya buat apalah saya ini nih baik-baik mengasihi kamu dan memperhatikan kamu respek pun terhadap saya tidak. Iya, Bapak menaruh rasa hormat ini kebanyakan dituntut oleh kaum pria gitu. Dari pihak istrinya gitu. Istri ya memang lebih banyak minta dicintai dengan emosi daripada rasa hormat ini Pak Pol. Apa memang seperti itu Pak? Iya saya kira memang demikian Pak Gunawan. Sebab laki-laki itu kan diharapkan menjadi kepala ya keluarga. Dan memang Alkitab juga mengatakan demikian. Nah nggak bisa enggak tuh terkait dengan menjadi pemimpin ya. Menjadi kepala. Ada tuh keinginan untuk direspek. Sebab dia akan berpikir bahwa saya nggak akan bisa menjadi kepala keluarga kalau istri saya sendiri udah nggak respek kepada saya. Nah jadi memang itu sesuatu yang akan dicari oleh seorang pria. Nah itu sebab kebanyakan pria lebih sensitif soal respek ini. Waktu dia melihat istrinya kok nggak begitu respek kepada dia, seringkali ini bisa meruntuhkan banyak hal termasuk kasihnya kepada si istri Pak Gunawan. Iya, dan itu yang dikhawatirkan adalah kalau istrinya tidak bisa respek terhadap dia, anak-anaknya pun akhirnya juga kurang respek terhadap ayahnya gitu Pak Bos. Bisa, ini seringkali menjadi kekhawatiran para suami atau ayah Pak Gunawan. Karena kan ya kita ini pria kan tahu bahwa pada umumnya anak-anak lebih dekat dengan mamanya ya, nggak bisa dihindari lah. Nah, jadi itu kita tuh seringkali udah punya prasangka lah kalau istri kita nggak respek kepada kita, ya tinggal tunggu waktu anak-anak juga nggak akan respek kepada kita. Sebab ya kita udah langsung menduga dah atau berasumsi istri kita pastilah akan cerita mempengaruhi anak-anak supaya mereka juga ikut-ikutan nggak respek kepada kita. Nah bisa jadi istri kita nggak begitu, tapi karena kita udah berpikiran buruk seperti itu, kita akhirnya mulai menjauhkan diri dari anak-anak.
kita ini nih udah menganggap pasti anak-anak nggak respect kepada saya, ya udahlah buat apa saya deket-deket dengan anak-anak. Nah akhirnya rumah tangga makin renggang. Iya. Selain rasa percaya dan hormat, respect itu tadi Pak Pol, yang perlu dibangun lagi apa Pak Pol? Yang berikut adalah pernikahan dibangun di atas kasih. Jadi nyatakanlah kemesraan kepada pasangan. Ada banyak cara ya untuk mengungkapkan kemesraan. Namun semuanya terpulang pada dua hal Pak Gunawan, yaitu kelembutan dan yang kedua kepedulian. Coba kita bahas yang pertama dulu ya, kelembutan. Tidak soal ya, seberapa banyak bunga kita berikan kepada pasangan, bila kita bersikap kasar kepadanya, kita tidak akan mengkomunikasikan kemesraan, dan ia pun tidak akan merasa dikasihi. Jadi, biasakan diri untuk bertutur secara lembut kepadanya. Jika marah, tahanlah mulut, agar tidak melontarkan perkataan yang menyakiti hati pasangan. Nah, jadi saya ini mau memang menyederhanakan dan langsung ke sarinya ya, dari kemesraan. Sebab kita ini seringkali kan mengaitkan kemesraan dengan kirim bunga lah, ajak makan malam berduaan lah, candlelight dinner, hal-hal seperti itu Pak Gunawan. Itu kan sebetulnya hanya berlangsung beberapa menit atau 1 jam saja. Nah, ujung-ujungnya kemesraan adalah menurut saya dua hal itu, kelembutan dan kepedulian. Nah, kelembutan yang pertama ini jadinya adalah sikap yang benar-benar lembut ya, bertutur kata, ngomong nggak menyakiti hati. Nah, baik perempuan maupun laki-laki perlu menerapkannya. Nah, kalau kita berkata saya orangnya nggak romantis, nggak bisa mesra-mesra, udahlah fokuskan pada bersikap lembut. Itu tuh udah menjadi intisari dari kemesraan. Bersikap lembut itu dalam perkataan, dalam tindakan itu Pak Wal ya, terutama. Betul Pak Gunawan. Jadi sikap yang nggak ngomong sembarangan. Kadang-kadang kita kan kalau lagi kesel, lagi apa, ngomong sembarangan. Meskipun setelah itu kita berkata, maaf lah, saya kilaf lah atau apalah. Tapi kan perasaan orang itu bukanlah kayu ya, yang bisa nggak masa apa-apa. Enggak, pasangan kita manusia ya. Jadi waktu kita menyakiti hatinya itu akan terluka. Begitu. Nah, yang kedua yang juga kita mesti sadari adalah kemesraan ditunjukkan lewat kepedulian Pak Gunawan. Tidak soal ya seberapa enak kita menyiapkan masakan buat pasangan, bila kita tidak mempedulikan kebutuhannya, kita tidak akan mengkomunikasikan kemesraan kepadanya. Jadi berilah perhatian yang cukup kepada pasangan sehingga dengan segera kita dapat menangkap pergumulan hidupnya. Ulurkan tangan untuk menolongnya tatkala ia membutuhkan tangan, dan sendengkanlah telinga pada waktu ia memerlukan telinga untuk mendengarkannya. Nah, jadi kepedulian berarti memang kepekaan, bisa melihat apa tuh yang sedang menjadi pergumulan pasangan kita, apa yang menjadi kebutuhannya, dan berusaha untuk memenuhinya. Nah, ini kemesraan. Mungkin kita nggak bisa romantik-romantikan, nggak apa-apa, ujung-ujungnya adalah ini kok. Yang namanya romantik-romantik itu hanya sebentar-sebentar saja, tapi kalau kita bisa mempertahankan kepedulian, ini sudah mengkomunikasikan kemesraan, dan ini berarti kita sudah mengkomunikasikan kasih, dan ini perlu dimulai sejak dini Pak Gunawan. Iya, tapi ada orang yang ketika dipedulikan itu merasa diintervensi gitu loh Pak Pol. Kok mau tahu sampai ke dalam-dalamnya? Itulah kembali ke tadi yang Pak Pol katakan tentang kepercayaan itu tadi. Betul. Jadi memang kita yang memang ingin tahu, ya mesti sensitif ya. Jangan sampai rasa ingin tahu itu diinterpretasi sebagai kurang percaya. Makanya mau tahu terus. Padahal ya kita ini hanya ingin menunjukkan kita peduli dengan pasangan kita. Nah, jadi memang ya kalau kita mau bertanya jangan sampai terlalu mendetail. Misalkan kita melihat dia pulang kerja, kok agak capek, kok agak diam, kok kayaknya ada sesuatu di pikirannya. Kita hanya perlu berkata, kamu sedang susah ya, ada yang sedang kamu pikirkan. Apa yang bisa saya lakukan, atau perlu apa, mau apa. Jadi kita nggak tanya-tanya, mendetail, biarkan dia cerita sendiri.
Kalau dia memang siap, dia pasti akan bercerita. Nah, kalau kita terlalu mengorek-ngorek seperti menginterogasinya, mungkin membuat dia merasa, ada apa kok kamu nggak percaya, kok kamu mau tahu aja. Jadi ada baiknya memang kita nggak bertindak terlalu jauh. Iya. Bapak, selain 3 hal tadi, apakah masih ada lagi yang perlu dibangun, Bapak? Yang terakhir adalah pernikahan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi berdoalah bagi pasangan. Ini sesuatu yang nggak boleh kita abaikan. Berdoa bagi pasangan. Nanti setelah kita punya anak, kita berdoa bagi anak-anak kita. Serahkanlah pasangan kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Berikanlah dorongan dan nasihat kepada pasangan lewat firman Tuhan. Kuatkanlah satu sama lain sewaktu berada dalam kesusahan. Jadikan firman Tuhan tonggak pernikahan dan pengharapan kita, terutama saat menghadapi badai kehidupan. Nah, dengan cara inilah Pak Gunawan, kita akan bertumbuh. Jadi jangan sampai lalai ya, mendoakan pasangan dan menguatkan pasangan lewat firman Tuhan. Inilah saya kira pokok atau tonggak pernikahan yang paling penting. Iya, sebagaimana pemazmur juga mengatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu kan sia-sia orang membangunnya gitu Pak Pol ya. Nah, ini kalau kita berdoa, membaca kitab suci bersama itu kan dibutuhkan kesamaan kebutuhan antara si suami, istri dan juga kalau anak-anak dilibatkan. Nah, ini bagaimana mewujudkannya di awal pernikahan Pak Pol? Jadi memang di dalam pernikahan awal-awalnya itu tuh kita sering-sering lah ya untuk bercerita ya. Mungkin ada sesuatu yang kita alami, ceritakanlah, dan kita bisa berdoa bersama. Misalkan kita mempunyai kebutuhan, yaitu kita perlu rumah, kita belum punya rumah, kita masih kontrak rumah. Nah, mulailah dengan mendoakan kebutuhan tersebut. Atau kita belum dikaruniakan, misalkan anak, kita berdoalah minta Tuhan mengaruniakan anak kepada kita. Atau mama kita sakit, orang tua kita kurang sehat, atau ada apa, mulailah mendoakan hal-hal itu. Nah, dengan cara itu dimulailah sebuah kebiasaan saling mendoakan. Nah, setelah itu mulailah juga dengan bercerita apa tuh yang tadi kita pelajari dari firman Tuhan. Kita bagikan kepada pasangan kita. Apa tuh yang kita sedang alami dan kita kok merasa ini nih yang Tuhan titipkan untuk kita ingat. Nah, kita bagikan kepada pasangan kita. Nah, lewat cara-cara itu sejak awal pernikahan kita lakukan, nah maka tidak bisa tidak pernikahan kita mulailah nanti berjalan di atas firman Tuhan. Ya, itulah sulitnya kalau pasangan ini tidak seiman gitu Pak Pol ya. Akan menjadi kendala besar di awal pernikahan justru. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang ya Tuhan mensyaratkan agar kita menikah dengan yang seiman, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Supaya kita akhirnya bisa bersama-sama ya bertumbuh di dalam Dia. Mendapatkan kekuatan dari satu sama lain untuk mencari Dia dan untuk nanti dipakai oleh Dia juga mewujudkan rencananya. Iya, Pak Pol dalam perbincangan ini Pak Pol ya, sebelum kita mengakhirinya, apakah ada ayat firman Tuhan yang menguatkan Pak Pol? Roma 12 ayat 10 mengingatkan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sebelum kita menjadi suami istri, kita adalah sesama saudara dalam Kristus. Nah, jadi ingatlah hal ini dan kasihilah pasangan sebagai sesama saudara dalam Kristus. Juga, nah firman Tuhan berkata, saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya, jangan menunggu dihormati, baru memberikan hormat. Nah, dari awal pernikahan, mulai dengan mengasihi, mulai dengan memberi hormat, mulai dengan memberikan juga kemesraan. Nah, mulai dengan memberikan kepercayaan. Jangan tunggu. Kalau nggak diberikan, kenapa saling memberikan? Jangan. Saling mendahuluilah. Ingat, terpenting adalah Tuhan melihat dan Tuhan menghormati usaha kita untuk menjaga pernikahan ini. Jangan menunggu-nunggu pasangan memulai terlebih dahulu. Perbuatlah ini kepada Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan memberkati. Iya, Pak Pol di sini dikatakan hendaklah kamu saling gitu Pak Pol ya. Nah,
Kalau salah satu misalnya si suami sudah berusaha untuk melakukan itu semua, tetapi tidak mendapat respon yang positif dari pihak pasangannya, ini kan juga mandek gitu. Artinya tidak bisa terpenuhi membangun dasar-dasar rumah tangga ini, Pak. Itu betul sekali Pak Gunawan, sebab ya pernikahan itu seperti orang yang berjalan ya, perlu dua kaki Pak Gunawan. Kalau satu kaki aja yang nggak bisa ya. Jadi kalau kita mau membangun pernikahan, dua-dua mesti mau membangunnya. Saya mengerti ada yang mau membangun, ada yang nggak mau membangun, karena ya ada orang yang berkarakter baik, ada orang yang berkarakter kurang baik. Jadi yang berkarakter kurang baik itu tuh ya pokoknya mau hidup semaunya lah, orang harus selalu ikuti kehendaknya lah. Nah kalau kayak begitu memang ini pernikahan udah sulit untuk bisa bertumbuh Pak Gunawan, dan sulit untuk kita bangun. Jadi dalam kasus seperti itu mungkin langkah yang harus kita lakukan adalah kita jalankan sajalah peran kita. Kita berdoa bagi pasangan kita, biarlah nanti dia bertobat terlebih dahulu, barulah nanti dia bisa ya melakukan tugasnya yang seperti Tuhan kehendaki. Tapi sebenarnya hal-hal yang demikian ini bisa dibicarakan ketika mereka itu berpacaran gitu Pak Pol ya. Bahwa ini penting untuk kita bangun bersama-sama gitu. Kita harus saling melakukan hal itu gitu. Betul. Jadi hal-hal seperti ini ya seyoganya lah diangkat, dibicarakan sewaktu masih berpacaran, dan kalau memang memungkinkan ya lakukan mulai dari masa berpacaran. Mulailah dengan mempercayai, mulailah dengan memberikan respek, mulailah dengan menyatakan kemesraan, dan mulailah dengan mendoakan dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Ya karena ini butuh waktu yang cukup lama gitu Pak Pol. Kalau di awal-awal kita sudah menemukan banyak halangan, hambatan yang lebih baik itu tidak diteruskan gitu Pak Pol. Betul, betul. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membangun pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan